Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo, menjadi salah satu wilayah yang kini mulai diperhitungkan dalam peta pembangunan berbasis potensi lokal. Wilayah ini dikenal dengan aktivitas masyarakatnya yang dekat dengan laut dan pertanian, sekaligus memiliki kekayaan alam yang tersebar di berbagai desa. Dalam beberapa tahun terakhir, geliat ekonomi kerakyatan dan inisiatif desa wisata menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat di sini tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai tumbuh dan bergerak. Dari kegiatan produksi hasil laut seperti sagela, hingga pembangunan kawasan kampung tematik yang menarik perhatian pengunjung, semuanya menjadi bagian dari cerita Paguyaman Pantai hari ini. Pemirsa, di edisi Mokawali Lipu kali ini saya sudah berada di salah satu daerah pesisir di Provinsi Gorontalo yang menyimpan begitu banyak pesona alamnya. Nah pemirsa, terletak di pesisir utara Provinsi Gorontalo, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo menyimpan bentang alam yang begitu memesona serta potensi pariwisata yang luar biasa. Keindahan alamnya berpadu dengan harmoni masyarakat yang bersatu dengan alam, menjunjung tinggi kearifan lokal serta selalu terbuka dengan perubahan zaman. Penasaran seperti apa keunikan yang tersembunyi di pesisir Paguyaman Pantai? Ikuti terus perjalanan saya di Mokawali Lipu edisi kali ini. Dari sisi pariwisata, lanskap Paguyaman Pantai menyuguhkan pesona yang masih alami dan minim sentuhan industri besar. Pantai-pantai kecil, spot matahari terbenam, hingga jejak budaya masyarakat pesisir menjadi daya tarik tersendiri. Belum banyak terekspos memang, namun justru itulah yang menjadi kekuatan utamanya, alami, orisinil, dan syarat nilai lokal. Berbagai potensi inilah yang kini mulai dilirik sebagai landasan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan di Paguyaman Pantai. Pemerintah kecamatan bersama desa-desa mulai menjajaki kerjasama, pelatihan, hingga promosi potensi lokal keluar wilayah. Lalu sejauh mana potensi ini telah berjalan? Apa saja tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengelola hasil bumi dan lautnya? Dan seperti apa peran sektor pariwisata dalam mendukung ekonomi desa? Itulah yang akan kita telusuri lebih dalam episode Mokawali Lipu kali ini, membuka jendela cerita dari pesisir Paguyaman Pantai dan menyoroti bagaimana masyarakatnya bergerak dari potensi menjadi kekuatan yang nyata. Desa Bangga, sebuah desa pesisir di Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo, menyimpan kekhasan yang tak banyak diketahui. Dari kejauhan, ia tampak sederhana, tenang di tepi laut, dikelilingi hamparan perahu yang berlabuh. Di balik kesahajaannya, desa ini senantiasa merawat cita rasa yang tumbuh dari tradisi sagela.
Kecamatan Paguyaman Pantai merupakan salah satu wilayah pesisir yang berada dalam administrasi Kabupaten Bualemo. Wilayah ini dikenal dengan bentang alamnya yang beragam, mulai dari hamparan pantai, perbukitan, hingga perkampungan yang khas dengan nuansa pesisir yang kental. Secara administratif, Kecamatan Paguyaman Pantai terdiri dari 9 desa, yakni Limbatihu, Bubaa, Lito, Bukit Karya, Apitalau, Olibu, Toayu, dan Desa Bangga. Masing-masing desa memiliki karakteristik tersendiri, termasuk dalam hal potensi alam dan sosial ekonominya. Hingga tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Paguyaman Pantai tercatat sebanyak 8.349 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 4.324 jiwa dan perempuan sebanyak 4.025 jiwa. Kepadatan penduduk tersebar cukup merata di seluruh desa, dengan tingkat aktivitas ekonomi yang sebagian besar masih berpusat pada sektor primer, khususnya pertanian dan perikanan. Sebagai wilayah yang berada di sepanjang garis pantai, potensi hasil laut menjadi salah satu kekuatan utama. Produk seperti ikan segar dan perikanan lainnya termasuk ikan sagela menjadi bagian penting dari identitas kuliner dan sumber penghidupan masyarakat. Tak hanya itu, komoditas seperti jagung dan kelapa yang banyak dibudidayakan di lahan-lahan produktif warga. Namun potensi Paguyaman Pantai tidak hanya berhenti pada hasil alamnya. Di balik kegiatan ekonomi tradisional berkembang lebih jauh, terutama di bidang perekonomian berbasis desa dan pariwisata lokal. Beberapa desa mulai mengembangkan sentra produksi rumahan, pengolahan hasil laut, hingga industri kecil menengah yang melibatkan peran aktif masyarakat lokal, terutama perempuan dan generasi muda. Sebagai bagian dari kekayaan kuliner Gorontalo, sagela bukan hal baru, tapi di Desa Bangga, cara pengolahan yang masih tradisional dan perhatian pada kualitas menjadikannya berbeda. Meski laut sedang sepi dan aktivitas produksi terjeda, semangat untuk memperkenalkan identitas kampung Sagela terus dijaga sebagai wujud dari kerja warga, rasa, dan harapan. Bapak, kan Desa Bangga yang ada di Kecamatan Paguyaman Pantai ini terkenal sekali dengan komoditas sagela khas yang dihasilkan dari sini. Nah, boleh tidak Bapak, saya sedikit mendengar cerita, kira-kira untuk skala produksi yang ada di Desa Bangga ini itu apakah sudah dijalankan mingguan, bulanan, atau bahkan musiman untuk sagelanya Bapak? Ya baik, jadi untuk potensi ikan roa atau sagela yang kita kenal selama ini, di Desa Bangga, Kecamatan Paguyaman Pantai, ini tentunya memang sudah dari beberapa tahun ke belakang sudah menjadi potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Bangga. Sehingga di dalam produksi hasil tangkapan nelayan, tentunya ini diambil oleh para penampung yang untuk melakukan pengasapan, sehingga menjadi ikan sagela. Nah, ini sudah rutin setiap minggu, bahkan atau musiman di saat tentunya juga cuaca baik bagi nelayan untuk melakukan penangkapan
ikan yang menjadi ikan sagela. Berarti ini dikumpulkan terlebih dahulu kepada penampung, lalu setelah itu diolah pengasapannya ya Bapak ya? Iya, diolah untuk pengasapan, kemudian melalui UMKM baik yang dimiliki oleh desa, baik di luar desa, mengambil kepada penampung untuk dijadikan sambal sagela yang sekarang ini sudah banyak di gerai-gerai yang terutama di wilayah Provinsi Gorontalo. Tadi menarik nih Bapak, yang diambil dari para penampung, kalau begitu kita tarik ke sisi pemasarannya nih Bapak. Untuk sagela yang ada di Desa Bangga ini sendiri, bagaimana dengan jangkauan pemasarannya? Apakah ini sudah hanya lingkup kecamatan, sudah keluar kecamatan, atau bahkan sudah keluar provinsi nih untuk sagela yang ada di sini? Jadi untuk produksi, bahkan dari masih bahan baku sampai diolah menjadi sambal sagela ini sudah keluar sampai ke luar kecamatan, bahkan di luar provinsi. Kita ingat pada beberapa tahun kemarin ada pengusaha UMKM yang berasal dari Gorontalo tetapi sudah bertempat tinggal di ibu kota Jakarta dan sudah memiliki kerjasama dengan beberapa supermarket seperti Carrefour yang ada di beberapa negara, yang bahan bakunya sagelanya ini diambil dari hasil pengasapan yang ada di Desa Bangga. Karena memang kualitas sagela yang ada di Desa Bangga ini berbeda dengan kualitas sagela yang ada di daerah-daerah lain. Karena dari potensi lautnya, kemudian rasanya berbeda. Di saat proses pengasapan ini masyarakat masih menggunakan secara manual dan menggunakan kayu bakar yang dipilih untuk bisa menjadi bahan untuk pengasapan sagela tersebut, sehingga masyarakat di sini sangat menjaga kualitas rasa dari ikan roa yang menjadi sagela ini, sehingga kalau kita bisa bedakan nanti hasil produksi UMKM di mana saja bisa berbeda antara sagela dari Desa Bangga dan sagela mungkin yang berada dari desa atau wilayah-wilayah lainnya. Sehingga insya Allah kedepannya ini melalui peningkatan BUMDes dan apalagi sekarang sudah ada koperasi Desa Merah Putih, nah ini tentunya akan lebih mengarah kepada potensi yang sudah dimiliki oleh Desa Bangga, Kecamatan Paguyaman Pantai. Di balik potensi yang menjanjikan, aktivitas pengolahan sagela di Desa Bangga tak selalu berlangsung lancar. Laut yang menjadi tumpuan hidup warga tak lepas dari siklus musim. Saat musim barat, laut bersahabat dan nelayan leluasa melaut. Namun ketika musim timur tiba, gelombang tinggi membuat perahu enggan berangkat. Saat kami datang, aktivitas pengolahan pun nyaris tak terlihat. Jadi tata cara pengelolaan sagela yang ada di Desa Bangga ini, itu awalnya nelayan turun mencari ikan di pesisir pantai ini. Kemudian ketika dapat ikannya, mereka datang ke sini melalui tongkulak yang ada di sini. Kemudian proses pengasapannya itu ada alat tradisional yang digunakan oleh para tongkulak seperti yang ada di samping saya. Nah, itu mereka mengerjakannya secara manual, di mana istilah di sini itu ada penjepit ya sagela itu. Kemudian setelah dijepit, maka melalui proses pengasapan seperti itu. Jadi secara otomatis bahwa sagela di sini itu hasil karya seni secara tradisional oleh masyarakat atau tongkulak yang ada di sini. Kalau untuk skala produksi hasil nelayan yang mereka tangkap itu kurang lebih sekitar 5.000 ekor yang mereka dapat.
Sebagian besar warga Desa Bangga menggantungkan hidup dari laut. Dari sekitar 200 kepala keluarga yang tinggal di sini, banyak yang bekerja sebagai nelayan. Dalam satu perahu bisa diisi 10 hingga 20 orang. Dan saat musim sedang bersahabat, hasil tangkapan mereka bisa mencapai 4.000 ekor ikan. Para nelayan biasanya turun melaut sejak dini hari dan kembali ke pesisir keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi. Tak hanya dari sisi pemerintah, suara masyarakat pun menjadi bagian penting dalam pengembangan Sagela di Desa Bangga. Di tengah keterbatasan yang ada, semangat warga untuk menjaga cita rasa dan keberlangsungan usaha ini tetap menyala. Harapan mereka sederhana, agar Sagela tak sekadar dikenal, tapi benar-benar didukung sebagai sumber penghidupan utama. Pengembangan Sagela sudah merupakan ikon yang ada di Kabupaten Bualemo. Tentunya ini dapat didukung dan ditingkatkan produktivitasnya sehingga ekonomi masyarakat juga bisa berkembang. Jadi harapan kami begitu, paling tidak pemerintah bisa mendukung adanya usaha masyarakat ini, karena satu-satunya peningkatan dan pendongkrak ekonomi masyarakat itu adalah pemupukan Sagela. Kemudian Sagela ini sudah dikenal di mana-mana, yang tentunya pada umumnya Sagela dari Desa Bangga itu tidak sama dengan Sagela yang ada dari luar daerah yang lain, karena kebanyakan dari luar daerah itu lebih cenderung meminta pengiriman dari sini. Oleh karena itu ini karena masyarakatnya masih ekonominya di bawah, tentunya untuk memproduksi roa ini butuh modal dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Menelusuri Kecamatan Paguyaman Pantai, langkah kami berlanjut ke Desa Olibu, sebuah desa pesisir yang menyimpan dua daya tarik wisata andalan, Pantai Pasir Panjang yang memikat dan Kampung Pelangi yang syarat warna dan kehidupan. Rumah-rumah warga yang dicat cerah menyambut kami di tengah suasana kampung yang tenang dan bersahaja. Tak sekadar estetika, Kampung Pelangi menjadi cerminan semangat warga Olibu dalam mempercantik lingkungan tempat tinggal mereka. Hari hingga sore, aktivitas warga berpadu dengan suasana warna-warni yang menjadikan kampung ini kian hidup, membuka peluang baru bagi desa untuk terus tumbuh sebagai destinasi yang inklusif dan ramah dikunjungi. Baik Bapak Abbas, kalau saya boleh tahu nih Pak, Kampung Wisata Pelangi ini didirikan sejak tahun berapa? Kemarin kita membangun Kampung Pelangi ini tahun 2019. 2019 ya. Awal mula diciptakan dan diinisiasi Wisata Kampung Pelangi. Iya. Visi misinya apa tuh Pak untuk mendirikan Kampung Pelangi ini? Kemarin kita itu mencoba membangun transportasi jalan, sehingga kita membuat daya tarik, misalnya wisata salah satunya adalah Kampung Pelangi. Dan maksudnya di sini wisatawan datang, kemudian pemerintah memperhatikan kondisi jalan yang rusak seperti itu. Jadi dengan menciptakan sesuatu yang menarik di ujung desa, agar sebenarnya infrastruktur bisa diperbaiki dengan baik oleh pemerintah. Iya, seperti itu. Nah, sejak tahun 2019 apa saja sih Pak? Apakah sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke sini, dan apa sih yang menurut wisatawan menarik untuk dilihat di Kampung Pelangi ini? Ya, salah satunya mereka datang mengecek apakah keindahan Kampung Pelangi itu seperti apa yang diompongkan oleh
masyarakat di media sosial yang mereka datang tentunya tangkapannya bagus. Selain itu ada juga sumber daya lain dilihat oleh pengunjung atau wisatawan. Berarti Pak, sejak tahun 2019 masyarakat gotong royong untuk mengecat dan memperindah situasi di Kampung Pelangi ini? Iya, mereka gotong royong karena memang sesuai dengan perencanaan kita pemerintah desa mengajak masyarakat untuk gotong royong dalam pengecatan Kampung Pelangi. Baik, berarti ini luar biasa sekali ya Pak, gotong royong dibangun dari pemerintah, masyarakat, dan juga tadi ada Karang Taruna ya Pak. Ya, ya. Boleh kalau begitu kita keliling-keliling untuk lihat-lihat lagi Ya, Pak? mari. Mari. Usai berbincang, kami menyusuri lorong-lorong desa yang dipenuhi warna-warni cerah. Rumah-rumah warga dihiasi berbagai warna yang mencolok, berpadu dengan mural-mural yang mencerminkan kehidupan mereka sehari-hari. Di beberapa sudut, anak-anak tampak bermain, sementara ibu-ibu duduk di teras untuk sekadar berbincang dan bersantai. Kampung Pelangi bukan hanya tentang tampilan luar, tapi juga tentang suasana yang hangat dan akrab, cerminan kehidupan desa yang tetap hidup di tengah upaya memperkenalkan potensi wisata mereka. Masih di Desa Olibu, langkah saya berlanjut ke salah satu titik paling menenangkan di desa ini, Pantai Pasir Panjang. Hamparan pasir putih dan laut yang tenang menjadi pelengkap panorama alam paguyaman pantai, membuat Desa Olibu punya lebih dari satu alasan untuk dikunjungi. Tak ada deru keramaian, hanya desir angin dan suara ombak yang menyapa. Di sini, saya sejenak melepas lelah, menikmati suasana yang sederhana, tapi membekas. Perjalanan saya di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai benar-benar menghadirkan banyak kejutan. Mulai dari warna-warni Kampung Pelangi yang menyegarkan mata, hingga tenangnya pantai yang seolah ingin memeluk setiap langkah dengan damai. Tempat ini bukan sekadar destinasi, tapi juga ruang untuk berhenti sejenak dan merasa pulang, meski bukan rumah. Pemirsa, perjalanan menyusuri Paguyaman Pantai tak hanya sekadar memperlihatkan pesona alamnya yang begitu memukau, tetapi juga menghadirkan kisah tentang semangat warganya untuk terus bergerak, berkarya, dan membangun wilayah ini dengan hati. Semoga Paguyaman Pantai dapat terus tumbuh menjadi inspirasi kecamatan yang berhasil merangkai potensi wisata dan kearifan lokal dalam harmoni yang indah. Dan itulah tadi perjalanan kita dalam Mukawali Lipu edisi kali ini. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk Anda yang menyaksikan. Sampai jumpa dalam Mukawali Lipu edisi selanjutnya.